Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Intan Pramuditya. Saya pembimbing literasi dan numerasi kelas bawah dari SDN Kopri 3. Pada tantangan bulan Juli kali ini, saya akan mereview satu artikel dari majalah Nalar yang sudah saya baca dengan judul Krisis Etika dan Solusinya yang ditulis oleh Bapak Asep Kurniawan SPD GR. Saya telah merangkum 6 pertanyaan yang dimana masing-masing pertanyaan tersebut sudah mencakup dari artikel yang sudah saya baca. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa krisis utama yang sedang melanda dunia pendidikan di Indonesia saat ini? Dunia pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis adab dan etika serta krisis keteladanan. Hal ini terlihat dari beberapa perilaku sejumlah siswa yang tidak sopan, terus banyak yang melakukan perundungan atau bullying, hingga beberapa terjadi kasus pelecehan terhadap guru. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terhadap perilaku etis remaja pada zaman ini? Akses internet yang tanpa batas, kemudian akses tanpa batas ke media sosial, kemudian masuknya paparan budaya asing yang sangat bertentangan dengan etika budaya timur kita, disinformasi, serta hoax yang sangat berseliweran dapat memicu perilaku yang tidak pantas dan merusak perkembangan sosial emosional siswa pada saat ini. Yang tidak dipungkiri bahwa media sosial sangat berpengaruh besar terhadap etika atau adab siswa atau perilaku manusia saat ini, sehingga berdampak sangat jelas kepada kehidupannya masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, mengapa pendidikan keluarga dan keteladanan orang tua itu sangat vital dalam mengatasi masalah ini? Keluarga adalah tempat pertama untuk para siswa belajar. Jika anak tersebut kurang perhatian, kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua, atau kurangnya sosok figur teladan atau moral di dalam rumah, anak akan kehilangan arah yang mudah terpengaruh dari hal-hal yang negatif, sehingga sangat berdampak kepada perilaku kehidupannya di dalam sehari-hari. Yang keempat, ada faktor apa yang memicu penyimpangan perilaku remaja di luar lingkungan rumah? Faktor-faktornya yaitu adalah faktor pergaulan dan lingkungan sebaya yang buruk, tempat bermain atau sekolah yang sangat tidak kondusif, kurangnya kontrol dari sosial masyarakat sekitar, serta berkembangnya pandangan hidup hedonisme dan materialisme yang memuja kesenangan secara instan dan hanya saat itu saja. Pertanyaan yang kelima adalah, mengapa pendidikan karakter di sekolah dinilai kurang efektif saat ini? Karena pembelajaran karakter baru itu hanya sebatas teori serta hafalan, belum mencapai ke dalam pembiasaan atau perilaku keseharian atau sehari-hari. Evaluasi yang sistematis yang sangat kurang, serta belum diimbangi secara utuh oleh teladan dari pendidik dan tenaga kependidikan. Pertanyaan yang terakhir yang sudah saya rangkum adalah, apa saja langkah konkret dan solusi komprehensif yang ditawarkan untuk mengatasi krisis etika pada saat ini? Ada 4 langkah konkret yang bisa diambil, yaitu pentingnya peran orang tua, masyarakat, sekolah, serta pentingnya peran pemerintah pada saat ini. Di mana peran orang tua memaksimalkan pendidikan karakter di dalam rumah, peran masyarakat menjalankan kontrol sosial dan menciptakan lingkungan yang ramah untuk anak. Yang ketiga adalah langkah dari pihak sekolah memperbaiki kurikulum karakter, melakukan banyak pembiasaan, kemudian mengevaluasi apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki. Yang terakhir adalah langkah pemerintah dalam menutup situs-situs negatif atau yang berbahaya. Konten-konten negatif saat ini sangat berseliweran. Salah satunya adalah judul yang sudah marak dari kalangan sekolahan. Mungkin itu bisa dilakukan oleh pemerintah untuk segera ditutup. Kemudian mendukung program-program positif serta memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar etika. Nah, untuk saat ini
Cukup sekian review majalah dari saya, artikel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.